Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Jian Abroria dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 05040124156. Di video ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam hukum Islam, tentang bagaimana kedudukannya, tujuannya, dan apakah pernikahan itu dianggap sebagai akad sipil atau hanya sebagai urusan agama. Penjelasan ini itu sangat-sangat penting karena hukum keluarga Islam itu dipakai di hampir semua negara muslim. Pembahasan pertama, apakah itu pernikahan dalam hukum Islam? Dalam Islam, pernikahan disebut al-nikah. Al-nikah adalah satu-satunya bentuk pernikahan yang sah menurut syariat. Dasarnya ada di Al-Quran dan hadis. Misalnya, Allah memerintahkan untuk menikah dalam surat An-Nisa, dan Nabi juga telah menganjurkan bagi semua para pemuda untuk menikah jika sudah mampu. Pernikahan bukan hanya sekedar acara seremonial, akan tetapi sebuah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, apakah menikah itu wajib? Ternyata hukum menikah itu tidak sama untuk semua orang. Ulama telah menjelaskan bahwa hukum menikah itu bergantung pada kondisi seseorang. Yang pertama, wajib. Wajib itu jikalau seseorang itu khawatir terjerumus ke dalam zina. Yang kedua, haram. Hukum haram itu jikalau ia sama sekali tidak mampu menafkahi atau tidak siap bertanggung jawab. Yang ketiga, sunnah. Hukum sunnah ini jikalau ia mampu dan ingin membangun keluarga meski ia tidak khawatir akan terjerumus ke dalam zina. Yang keempat, itu makruh. Bila seseorang tidak punya kebutuhan dan juga tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Yang kelima, yaitu mubah. Mubah itu semua kondisi selain yang disebutkan di atas, itu mubah. Jadi, kesimpulannya, Islam hanya menganjurkan pernikahan bagi mereka yang siap secara mental, fisik, dan finansial. Pembahasan yang ketiga, tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan punya tujuan yang sangat manusiawi. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Karena itu, para ulama menyebut 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, saling mendukung dan saling melengkapi. Yang kedua, hubungan suami istri yang halal. Yang ketiga, mendapatkan keturunan yang sah. Dan yang keempat, itu membangun keluarga sesuai ajaran Islam. Banyak undang-undang keluarga modern di negara muslim juga memasukkan tujuan-tujuan ini itu sebagai dasar pernikahan. Terus, yang keempat, itu yang selanjutnya itu pernikahan itu akad, bukan sekedar acara. Dalam Islam, akad nikah adalah kesepakatan yang serius. Al-Quran menyebutnya sebagai mitsaq ghaliz, yaitu perjanjian yang kuat. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa akad yang paling pantas dipenuhi adalah akad pernikahan, yang artinya pernikahan bukan hanya sekedar main-main. Begitu akad terucap, lahirnya hak dan kewajiban antara kedua pasangan tersebut. Yang kelima, akad sipil atau ibadah. Jadi, inilah yang
paling sering diperdebatkan, apakah pernikahan di dalam Islam itu kontrak sipil atau termasuk ibadah seperti sakramen agama. Beberapa pengadilan di India dan di Pakistan pernah membahas ini. Ada yang menyatakan bahwa pernikahan adalah kontrak sipil karena ada syarat, rukun, dan konsekuensi hukum seperti kontrak-kontrak yang lainnya. Tapi ada juga yang menegaskan bahwa pernikahan itu punya nilai spiritual dan moral, sehingga pernikahan itu tidak bisa disamakan dengan kontrak biasa. Kesimpulan para ahli hukum Islam adalah pernikahan dalam Islam itu memiliki dua sisi sekaligus. Yang pertama adalah kontrak yang mengikat secara hukum, akan tetapi juga ibadah yang bernilai di sisi Allah. Jadi, tidak bisa disebut murni sipil dan tidak bisa disebut murni agama. Secara sederhananya, yang pertama yaitu pernikahan dalam Islam adalah akad yang serius yang menciptakan hak dan kewajiban. Yang kedua, hukum menikah bergantung pada kesiapan seseorang. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah ketenangan, cinta, keturunan, dan menjaga keluarga. Yang keempat, secara kedudukan pernikahan, Islam berada di tengah-tengah. Ia adalah kontrak hukum yang juga bernilai ibadah. Sekian video dari saya Saidah Jian Abroria dari kelas HKI 3D. Memohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan yang tidak berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.